Nah, shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Puji syukur pada Tuhan di kesempatan yang indah ini, di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk ada hingga saat ini. Dan sebentar kita akan menyegarkan pikiran kita lagi dengan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kemari kami datang ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala pertolongan dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami boleh ada, dan sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap telinga yang mendengar, supaya kami boleh mendengarkan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya boleh menyampaikan seturut dengan apa yang Engkau katakan. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, di tahun yang baru ini, di tahun 2022, kita pastinya sudah punya resolusi atau bahkan kita udah punya planning ke depannya di tahun 2022 ini kita mau ngapain aja gitu. Kita pasti udah nyusun rencana, mungkin ada yang tahun ini pengen diet, atau tahun ini ada yang ingin menjadi pribadi yang lebih rajin, dan masih banyak hal yang kita rencanakan di dalam tahun ini, di awal tahun ini. Nah, teman-teman, kalau kita flashback sedikit ke belakang, dimana teman-teman pasti udah pernah juga kan bikin planning di hari-hari sebelumnya, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Pernah nggak sih kayak teman-teman itu udah merencanakan sesuatu nih, nah terus teman-teman itu berdoa supaya Tuhan itu terlibat dalam rencananya teman-teman. Nah, tapi rencana yang sudah teman-teman susun ini nggak berjalan dengan lancar, atau bahkan itu nggak terlaksana gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih punya suatu rencana atau planning, tetapi kecewa karena Tuhan itu seakan-akan nggak turun tangan ke rencananya teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini, di kesempatan ini, sebenarnya Tuhan itu ingin kita tahu dua hal. Nah, yang pertama adalah apakah melibatkan Tuhan itu cukup? Apakah melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita itu cukup? Nah, teman-teman, kita itu seringkali berdoa dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Pokoknya kita itu memohon pada Tuhan supaya Tuhan itu terlibat dalam setiap rencana, bahkan setiap aktivitas kita. Nah, tetapi kita itu melibatkan Tuhan itu sebagai apa gitu? Nah, sebagai penolongkah, atau sebagai penghiburkah, atau sebagai pembawa damai sejahterakah, atau kita melibatkan Tuhan itu supaya rencana kita itu bisa berhasil. Nah, teman-teman, di Roma pasal 8 ayat ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, teman-teman, ayat ini, Roma 8 ayat 31 ini adalah ayat yang sering kali kita dengar dan bahkan banyak menjadi pegangan hidup dari setiap kita. Nah, tapi di ayat ini tuh ada kata jika. Berarti di ayat ini tuh dikatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Tuhan itu nggak mau melibatkan dirinya dalam rencana kita. Kadang itu kayak di dalam kehidupan kita, kayak kita seringkali melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Padahal itu kayak Tuhan itu belum tentu ingin terlibat ke rencananya kita gitu.
Nah, sebenarnya teman-teman gak ada yang salah ketika kita itu melibatkan Tuhan di setiap rencana yang sudah kita buat. Tetapi yang salah adalah seringkali kita melibatkan Tuhan itu untuk menjalankan rencana yang kita susun gitu, rencana yang kita buat. Padahal Tuhan itu kayak sudah punya rencananya sendiri yang mau ia kerjakan untuk kita gitu. Tuhan itu kayak udah punya planning juga, karena Tuhan itu punya tujuan untuk kita, untuk kehidupan kita gitu. Nah, jadi yang harus kita sadari itu nggak cuma kita yang punya rencana, tapi Tuhan juga punya rencana. Dan kabar baiknya ada di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, ketika kita ingin melibatkan Tuhan, libatkanlah Tuhan itu sebagai pemimpin kita, bukan hanya sekedar sebagai penolong dan penghibur. Karena kadang ya, tanpa kita sadari itu, kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita itu sama aja kayak kita mengatur Tuhan untuk bekerja dalam rencana yang sudah kita susun. Nah gitu teman-teman. Lalu pembelajaran kedua yang Tuhan ingin kita tahu, yaitu seberapa percaya kita sama Tuhan. Nah, jadi teman-teman, ini kayak ada sebuah ilustrasi. Nah, kita itu sedang dalam perjalanan naik mobil ke tujuan hidup kita. Nah, di dalam mobil itu ada masing-masing kita, setiap kita, dan ada Tuhan. Nah, teman-teman diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah, apakah teman-teman ingin teman-teman sendiri yang menyetir, karena teman-teman itu kayak ingin ke suatu tempat yang indah banget, dan dengan demikian Tuhan itu hanya duduk di sebelah teman-teman, dan teman-teman itu percaya kalau teman-teman itu bakal aman dan gak akan tersesat. Nah, pilihan yang kedua adalah Tuhan yang menyetir mobilnya, dan kita itu kayak berserah pada Tuhan mengenai tujuannya. Nah, kira-kira teman-teman bakal pilih yang mana? Nah, seberapa percaya kita terhadap Tuhan itu kayak menentukan seberapa siapnya kita untuk membuang rencana kita, untuk menyingkirkan rencana kita, dan mengikuti rencana Tuhan. Walaupun kita sendiri belum tahu, nggak tahu rencana Tuhan ini gimana untuk kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu masih sering ya kayak berdoa, ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku berserah. Tetapi saat kita diminta untuk melepaskan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, kita itu kayak pura-pura nggak dengar dan malahan mengeraskan hati kita. Nah, teman-teman, kita ditanya di sini, apakah kita rela seperti Abraham yang rela mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang sayangi untuk Tuhan? Apakah kita rela untuk membuang rencana kita dan melepaskan orang yang kita sayang untuk mengikuti Tuhan? Nah, kerelaan hati ini membuktikan seberapa percayanya kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, di Alkitab itu kan kita digambarkan sebagai domba, di mana domba ini seperti yang kita tahu adalah binatang yang lemah dan bodoh. Dan di Alkitab juga digambarkan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Nah, domba ini kayak harus dekat-dekat terus sama gembalanya, karena sekali domba ini hilang, domba ini nggak tahu arah jalan pulangnya gitu. Nah,
Terus domba ini nggak tahu kan kalau dia ini bodoh dan lemah. Yang dia tahu adalah dia hanya akan makan, dan dia itu kalau melihat sesuatu yang menarik akan langsung dia datangi tanpa memerdulikan lagi gembalanya. Nah, hal tersebut mungkin sama seperti kita. Ketika kita melihat sesuatu hal itu sebagai sesuatu yang menurut kita itu yang terbaik untuk kita, yang membuat kita bahagia, dan kita nggak bisa mendapatkan hal yang lebih dari itu. Dan sampai-sampai kita itu lupa kalau Tuhan itu gembalanya kita, yang tahu jalan yang terbaik untuk kita. Nah, teman-teman, di Yesaya 55 ayat yang ke-8 hingga ke-9 dikatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, teman-teman, ayat ini adalah alasan kenapa kita itu nggak pernah ngerti rencananya Tuhan. Ya karena rencana Tuhan dan rencana kita bagaikan langit dan bumi. Nah, teman-teman, kita diajak untuk merenungkan kembali. Yang pertama, kita itu melibatkan Tuhan itu sebagai apa? Nah, dan yang kedua, seberapa percaya kita terhadap Tuhan? Nah, teman-teman, melibatkan Tuhan itu hanya sebagai awalan. Nah, untuk gerakan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mulai memikirkan dan bertanya pada Tuhan, kira-kira apa sih rencana Tuhan yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Terus kita juga harus mulai berpikir apakah keputusan yang kita ambil ini bisa membuat kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Nah, teman-teman, yang harus kita lakukan juga adalah menjadikan Tuhan itu sebagai pemimpin kita, sebagai pribadi yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan atas hidup kita, seperti itu. Nah, kita perlu juga untuk mengerjakan rencananya dan percaya kalau rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri, seperti ayat yang sudah tadi kita baca, di mana rencana kita dan rencana Tuhan itu perbandingannya sangat jauh sekali, teman-teman. Oke, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya semakin menguatkan kita, mengingatkan kita kembali untuk senantiasa percaya akan rencana Tuhan, dan tidak putus asa ketika rencana kita itu tidak terjadi, karena rencana Tuhan yang terjadi itu pasti lebih baik dari rencana kita. Nah, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kembali kami diingatkan ya Tuhan bahwa ketika rencana kami mungkin belum bisa terlaksana, kami yakin dan percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih baik atas hidup kami, bahkan Engkau yang akan memimpin setiap langkah dari kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan berkarya melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga akan melaksanakan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati setiap kami, supaya kami boleh beraktivitas pada hari ini dengan baik bersama-sama dengan Engkau. Kiranya pada hari ini kami boleh melaksanakan apa yang sudah Engkau katakan melalui di hari ini. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.